lagi ya iseng-iseng gitu cari ya di Google sebuah keywords ya, sebuah topik yang sudah lama tidak gua search, yang sebenarnya menarik, cuma ketika dieksekusi atau dilakukan biasanya bikin gue males ya sejujurnya gitu. Yaitu apa? Yaitu yang seperti gua tulis di judul ini ya, browser music app. Ya sebenarnya ini bukan hal baru ya, dari sekian lama gitu, mungkin puluhan atau belasan tahun lalu kali ya sudah ada gitu ya. Kalau teman-teman buka di browser itu ada website tertentu yang uh, memberikan fitur unik sih sebenarnya ya. Jadi kita entah itu ya mau alat musik apa, piano, gitar, atau drums, banyakan drum sih atau sequencer gitu. Itu bisa diakses lewat browser, dan ya teman-teman bahkan ada beberapa yang bisa fitur connect ke MIDI controller kita gitu, keyboard atau yang lain gitu ya. Seperti yang akan gue demokan beberapa saat lagi gitu. Cuma yang bikin gue males apa? Nomor satu tentunya performa ya, performa. Sudah jelas performanya itu karena selain tergantung kekuatan spesifikasi device kita masing-masing, entah itu laptop, komputer, atau gadgets yang lain, bahkan HP, tablet, apapun gitu. Tapi selain itu sangat tergantung dengan koneksi internet gitu dan kualitas server di sana. Karena ini kan semuanya online ya, semuanya online gitu. Kecuali seperti yang gue mainkan sekarang ini. Nah ini kalau teman-teman lihat di tablet di bawah, ini sebenarnya aplikasi yang udah sering gue pakai sebelumnya. Jadi ini adalah FL Studio ya, Fruity Loops, FL Studio Mobile. Gue pakai tablet Android. Jadi ini bukan browser app ya. Gue di awal sesi ini gue mainkan aplikasi ini, FL Studio, sebagai pembanding kualitas yang sebentar lagi akan gue demokan gitu ya. Gue colok MIDI USB, pakai OTG ke tablet. Jadi ini bukan suara dari Casio jelas, tapi suara dari si FL Studio Mobile. Nah di sini di aplikasi ini teman-teman bisa ngerasakan, mungkin kalau teman-teman lihat ya, ini bukan cuma karena kualitas streaming ya, video streaming, tapi bisa dilihat kira-kira delaynya seberapa nih. Untuk nanti kita bandingkan dengan latency di browser, di aplikasi-aplikasi di browser gitu ya maksudnya. Nah kalau ini di FL Studio Mobile segini. Kalau lihat secara video mungkin gak terlalu berasa ya, tapi kalau dimainkan, terutama untuk lagu-lagu yang bertempo cepat ya, itu akan semakin berasa gitu. Yang pertama ini adalah Music Lab dari Google ya. Jadi linknya mungkin agak panjang ya, musiclab.chrome experiments apa panjang, tapi kalau teman-teman search Music Lab Chrome itu udah pasti ketemu sih. Di dalamnya ada banyak menu ya, banyak pilihan, banyak hal yang bisa diakses. Tapi pertama di sini gue akan mulai dari yang paling gue suka, yaitu namanya Share Piano ya. Share Piano. Setiap kali kita buka Share Piano di Music Lab ini, itu sebenarnya fitur yang bagus ya. Cuma kalau kayak orang yang agak lupaan kayak gue mungkin bisa terkecoh ya. Jadi itu setiap kali kita buka, dia nggak akan langsung bisa bunyi gitu. Ada pilihannya untuk klik. Jadi kita klik dulu untuk mulai, dan soundnya baru dibuka, di on gitu ya suaranya. Jadi meskipun MIDI-nya kebaca, tapi soundnya nggak langsung keluar ya. Nah sekarang udah keluar nih. Nah di sini lumayan kelihatan nih kalau teman-teman lihat jari gua ya.
Dibanding dengan yang di awal tadi, FL Studio, jelas ini latensinya lebih besar ya, mesti diakui. Sedangkan si FL Studio tadi aja itu sudah lumayan ada latensinya dibanding ya untuk suara onboard ini ya. Onboard Casio jelas pasti ada latensi. Tapi si Google ini lebih ada latensi lebih besar lagi. Line controller sebenarnya feel dan latensinya bisa agak berbeda gitu. Gue rasakan ketika gue kemarin malam coba dengan yang controller yang gue satu lagi yang Clock Micro Key ya. Clock Micro Key itu terasa latensinya agak lebih rendah ya. Masih lebih enak secara timingnya latensinya dibanding si Casio ini. Dan gue sempat pengen coba sebelum gue live ini, apakah bisa gue konekin dengan Roland Juno G gue, si jadul yang masih gue suka ya, Roland Juno G itu. Tapi ternyata tidak kompatibel, jadi gue colokin USB MIDI dengan OTG, gak bisa kebaca. Jadi ya di sini gue coba pakai si Casio. Kalau untuk Casio ini gue akalin tadi dengan di sistem setting di bagian general dan setting touch ya, itu gue bikin ke light. Biasanya normal ya, di sini cuma ada 3, ada light, normal, dan heavy. Tapi di sini gue set light ya. Sedikit membantu, sedikit lebih baik ya. Yang bikin gue agak surprise di share piano ini, gak tahu deh apakah cukup kelihatan nggak ya layarnya ya. Jadi sesuai namanya, surprisingly suara pianonya tuh enak. Teman-teman yang baru join nanti bisa nonton lagi dari depan yang di IGTV, bisa dibandingkan soundnya ini dengan soundnya si FL Studio Mobile yang di awal gue mainin gitu ya. Jelas sih yang FL Studio tetap lebih rich, lebih tebal, tapi si Google punya ini, share piano ini surprisingly good loh. Untuk sesuatu yang gratisan ya, gratisan gitu, meskipun harus diakses melalui web gitu, browser, ini ya sangat baik gitu, gue harus bilang sangat. Nah, bagaimana dengan sound yang lainnya? Di sini ada beberapa pilihan ya. Ada strings, ada drum, bahkan ada marimba. Nah, ini adalah strings. Kita coba ya. Okay. Ternyata stringnya itu
yang dipetik ya suaranya ya. Gue sangat gak nyangka gitu kalau orang, gak tau deh ini teman-teman keyboardis yang nonton nih mestinya tadi di pause dulu ya, coba mereka coba sendiri, kaget enggak tuh, karena sangat tidak umum ya untuk pilihan di sound keyboard begitu tulisan strings. Biasanya orang nggak akan expect gitu, orang nggak akan expect bahwa yang keluar adalah suara dipetik gitu. Sangat tidak terduga. Mungkin cukup baik tapi seberapa bergunanya kah nggak tahu ya. Ini ada synthesizer. Oke, ini basic saw ya, sangat basic dan tentu tidak ada fitur apa-apa di sini untuk efek, untuk ya ada SR dan sebagainya, nggak ada, jadi mentah aja gitu. Tapi yang sangat menarik di sini adalah sesuai namanya shared ya piano. Jadi artinya ini adalah bisa kita bagi-bagi. Jadi artinya ketika kita masuk itu namanya kita bikin room ya, kita buka halaman ini dan itu kita akan dikasih link kode yang bisa kita share ke teman-teman yang lain untuk ya join di room itu. Gua sendiri ketika ya live saat ini belum pernah coba fitur ini. Mungkin gua akan coba dalam waktu dekat ini ke beberapa teman gua ya, mungkin. Siap-siap lah diminta gua buat uji coba ya. Kali aja juga jadi konten YouTube bisa keren, siapa tahu, tapi latensinya ya nggak tahu ya. Terus bisa direkam dan juga seperti halnya music box ya. Gua barusan nge-clear dulu semua yang tadi gue mainin. Sekarang gue akan coba main dan playback gitu ya. Setiap kali yang kita mainkan itu akan otomatis terekam dan bisa di playback lagi gitu. Jadi kita nggak usah harus tekan record dulu, tapi ketika kita ini ada indikatornya seperti di game piano ya, langsung ada animasinya begitu. Dan bahkan ada gambar-gambar emojinya juga, binatang ya yang random. Kita nggak bisa pilih, begitu masuk langsung dikasih itu. Mungkin itu untuk membedakan kalau nanti kita ajak beberapa teman di satu room yang sama ya, jadi ketahuan nih siapa yang mencet apa gitu, makanya dikasih emoji ya. Ini juga gambar ukuran tootsnya juga bisa kita sesuaikan, bisa kita mau lebih besar, artinya menampilkan oktav lebih banyak atau lebih sedikit, lebih besar gitu. Sekarang gue coba mainkan ya. Nah, di bagian pojok situ bisa kita scroll ke atas, dan kalau kita scroll, nah dia akan bunyinya akan keluar seperti itu ya. Kita balikin ke atas, paling atas, dan sekarang gue play.
Jadi seperti itu suaranya, hasil dari recordnya pun ketika di playback ada latency tambahan lagi. Jadi tetap rasanya berbeda dengan yang gue mainkan secara langsung tadi yang sudah ada latensinya. Nah itu ketika direkam, di playback lagi ada latensinya lagi gitu. Jadi mungkin gimana ya, tapi setidaknya ini untuk teman-teman punya ide cepat yang pengen direkam, mungkin melodi ya Pak, atau permainan sederhana banget gitu, bisa lah untuk ngerekam di sini gitu, disimpan. BTW ini save-nya format apa ya, coba deh. Oh, dalam bentuk link. Nanti gua coba cek deh nanti ya, tapi setelah ini mungkin. Jadi mungkin nanti bisa ntar dioper langsung ke Google Drive, atau di halaman berikutnya pilih format apa, nanti gue cobain lagi. Nah di sini ada banyak banget halaman dengan tanpa tulisan ya, tanpa tulisan, cuma ada gambar warna-warni gitu. Jadi teman-teman bisa coba satu persatu. Tapi di sini gue akan kasih lihat yang menarik ya, cukup menarik yang gue coba-coba kemarin. Salah satunya adalah rhythm. Rhythm ini adalah yang ada gambar monyetnya main apa namanya, timpani ya. Nah ketika masuk seperti yang tadi, jadi ini nggak akan langsung mulai mainkan suara apapun. Jadi kita tekan tombol play dulu di sini. Yang menarik dari bagian si rhythm ini adalah ada animasinya. Sini ada dua monyet dengan instrumen yang berbeda. Di sini ada sequencernya. Nah, jadi di sini ketika kita klik play, baru dia akan mulai, dan ada 3 baris yang artinya 3 sound ya. Coba kita isi ya. Seperti halnya aplikasi piano tadi, di sini juga terasa ada latency ketika looping rhythm ini dimainkan. Awalnya mungkin terasa kayak sedikit, tapi lama-lama kalau teman-teman putar akan terasa ada kayak berapa hit yang agak telat atau berubah gitu ya. Seperti itu misalnya. Tapi yang menarik gak cuma di situ, karena di sini ada beberapa pilihan lainnya. Ada 2 monster yang kayak mirip di Disney apa ini, atau kayak monster cookie ya. Nah ini beda lagi soundnya. Ya ini bukan intro You'll Be In My Heart ya BTW ya. Nah itu contoh latency seperti itu ya akibatnya ya. Tapi secara sound ini oke loh, surprisingly good ya. Dan mungkin cukup menarik animasinya buat anak-anak gitu. Ini mungkin salah satu favorit gua sih sebenarnya.
harusnya bunyi ketukannya nggak serandom ini. Harusnya kalau kita pakai sequencer yang biasa ya, entah teman-teman pakai Cubase atau yang lain, ya ini pasti akan ada bunyi ketukan yang lebih ibaratnya akan kedengaran lebih rapi gitu ya, teratur. Tapi karena seperti yang gue bilang tadi, faktor latency gitu kan, faktor koneksi internet mungkin atau hubungan dengan ya server di sana gitu, jadinya ada beberapa ketukan yang selalu kayak telat nyangkut. Ini yang arpeggio ya namanya. Kenapa ini nggak bisa di scroll ya, gue juga bingung. Tapi coba nih. Nah ini tadi bagian yang arpeggios ini, yang gue sangat tertarik ya sebenarnya dari berbagai fitur di Music Lab tadi. Music Lab ini maksudnya ini sangat menarik ya buat bantu anak-anak belajar musik gitu. Apapun instrumen mereka, apakah mereka lagi mau belajar gitar, mereka mau belajar keyboard gitu, atau bahkan drum gitu. Ada sequencer juga, kalau teman-teman nanti cari ada sequencer juga gitu. Karena ini bisa membantu untuk termasuk bahkan cara yang fun ya untuk belajar teori gitu. Ini arpeggio gitu, kita tinggal pencet bisa bunyi dengan beberapa pattern juga. Ada yang mayor, ada yang minor. Meskipun misalnya ada orang tua nih, kita bisa sebagai orang tua pengen kasih anaknya belajar ini mungkin sangat menarik, tapi sebaiknya orang tua juga punya basic yang ya adalah basic mengenai musik gitu, karena dalam aplikasi ini sangat dikedepankan gambar ya, visual yang berwarna-warni, dan sangat minim penjelasan, sangat minim kata-kata gitu, sangat minim manual gitu. Jadi emang mengutamakan aspek visual. Jadi kalau misalnya seorang tua atau pembimbingnya juga lumayan kurang ngerti musik, mungkin bisa bingung juga nih maksudnya apa ya gitu. Jadi sebaiknya juga membekali diri dengan basic musik juga sedikit at least gitu ya. Termasuk tadi ya sebagian besar aplikasi di sini, fitur di Google Music Lab-nya juga memang diarahkan untuk atau ya untuk memfasilitasi ngajar sebenarnya ya. Oke, sekarang gue akan sebentar lagi ke satu ibaratnya provider yang lain ya, ke perusahaan lain, yaitu Novation. Beberapa teman mungkin ada yang punya alatnya, dan ini juga ya kabar seru ya, karena untuk browser app-nya si Novation, bagi yang punya itu akan bisa dikonekin juga gitu. Tapi kalau teman-teman yang nggak punya dan misalnya akses lewat laptop atau komputer, itu ada mapping tombol-tombol di keyboard ya, bisa. Tapi kalau gue udah coba tadi tuh, kalau pakai keyboard controller biasa ya gak ada gunanya sih. Gak bisa diakses dengan tombol-tombol hitam putih ini, tools ini. Jadi itu namanya adalah Novation Launchpad Intro. Linknya sih kalau nggak salah depannya intro dulu ya. Ya, intro.novationmusic.com. Ketika masuk tadi dia akan loading sebentar ya, yang warna hijau-hijau muter-muter tadi itu loading sebentar. Lalu akan muncul padnya warna-warni seperti ini, biru, ungu, biru muda, ada yang merah untuk stop ya, dan yang abu-abu paling bawah untuk mute. Nah, ini ya seperti banyak aplikasi di Android, mungkin teman-teman udah sering lihat ya, yang ibaratnya jualannya di sample packs gitu ya, sample packs. Jadi di sini memang fiturnya sangat minim. Teman-teman bahkan nggak bisa atur balance volumenya, nggak bisa diatur, panningnya nggak bisa diatur, nggak ada efek, reverbs, modulation, delay nggak ada, dan tempo dan pitch nggak bisa di style. Jadi ya apa adanya, cuma ini buat seru-seruan ya.
Total di sini ada 8 ya, ada 8 sample packs. Sample pack yang ini belum pernah gue coba sama sekali ya. Jadi ini on the spot gue coba-coba ya. Menurut gua dari preset yang 8 ini cukup seru ya buat ya istilahnya jamming atau DJ dadakan gitu. Jamming atau DJ dadakan. Dan gua pun mungkin nantinya juga pengen coba bikin konten YouTube ya dengan jamming yang lebih terkonsep lagi dengan si Novation Launchpad intro ini.